Untuk kalian yang mungkin belum pernah nonton anime bertemakan balapan, kalian pasti akan tertarik banget dan akan mengatakan, oh iya, kita yang umum pun juga nggak masalah kok nonton anime bergenre seperti ini dan sangat masuk banget. Yo minasan, welcome back to my channel, yaitu Cosmit, dimana di sini akan kembali mereview anime yang sudah gue tonton, dan gue akan membahas anime yang berjudul MF Ghost. Nah, MF Ghost ini anime apa sih? Anime yang dia bertemakan balapan, dan ya anime yang bisa dibilang dalam tanda kutip laki banget lah. Anime ini sebenarnya sih sudah rilis di tahun kemarin, terutamanya di musim gugur tahun 2023, ya sekitar akhir tahun 2023 berarti. Totalnya ada 12 episode dan per episodenya sekitar 23 menit, ya umum lah gitu. Dan studio yang memproduksinya yaitu Felix Film. Gue pas lihat studio yang ini kok kayaknya gue nggak gitu kenal. Ternyata pas gue cari, oh ternyata dia ada ternyata dia ada bikin anime yang pernah gue bahas juga, yaitu Nekopara. Nanti gue kasih linknya di sini ya. Salah, di sini. Karena berdasarkan dulu juga gue ingat-ingat, oh Nekopara ya not bad lah gitu untuk buatan studio ini. Yang dimana juga Nekopara waktu itu gue nonton memang tidak main gamenya juga gitu, langsung nonton animenya aja. Dan ketika lihat trailer dari anime MF Ghost ini, sepertinya juga menarik. Apakah memang benar-benar semenarik itu? Dan seperti yang gue bilang di awal, apakah memang orang-orang umum yang mungkin memang suka dengan model-model balapan gitu akan sangat cocok dengan anime ini? Langsung aja gue mulai dari sinopsisnya dulu. Jadi di MF Ghost ini diceritakan bahwa kendaraan listrik itu dipakai di seluruh dunia di tahun 2020-an. Ya kita juga sekarang itu di tahun 2020-an sih, tapi ini beda lah ya, ini kan cerita di dalam anime gitu. Kemudian untuk mobil-mobil tradisional, mobil-mobil lama yang dalam tanda kutip masih menggunakan bahan bakar minyak alias BBM, itu tuh dijadiin mobil balapan. Dan balapan khusus ini bernama MFG. MFG ini ya balapan yang bisa dibilang paling besar lah, dan ditonton oleh banyak orang, yang bisa dikatakan 30 juta viewer lebih sekali ada matchnya gitu. Bukan match sih, sekali ada kualifikasi dan yang lain-lainnya lah. Dan kompetisinya ini, kalau lu bisa menang top 1, itu menang dapat duit 100 juta yen coy. Gile, gimana nggak menarik tuh ya dengan lupa balapan. Ya tentunya kalau balapan pasti mobilnya keren-keren gitu ya. Dan tentu saja pasti yang ikut kualifikasinya itu semua driver-driver yang bisa dibilang ambisius banget. Ya lu udah dapat duit 100 juta yen, terus habis itu lu ditonton banyak orang, yang pasti spotlight-nya lu tuh bisa up-nya cepet banget, dan tentu saja akan ada sponsor-sponsor yang bisa masuk gitu. Kemudian, anime ini juga selain dari balapannya itu ya, menceritakan ada seorang pemuda bernama Kanata Rivington. Atau pas dia balapannya, bukan pas balapannya, pas dia datang ke Jepang, jadi MFG ini diselenggarakan di Jepang gitu ya, dia memakai nama Kanata Katagiri. Jadi dia sengaja tidak memakai nama bulenya lah gitu. Jadi ceritanya dia ini Jepang blasteran gitu. Dia datang untuk ikut si MFG, yang dimana dia sebelumnya itu tinggalnya di Inggris, dan dia sudah pernah ikut sekolah balapan yang cukup terkenal di sana. Jadi ini orang hebat sebenarnya, emang basicnya udah bagus gitu. Pas dia ikut balapan MFG ini, yang tidak terduga adalah lawan-lawannya itu pakai mobil yang bisa dibilang wow udah keren banget, kayak Porsche, Lamborghini, atau misalnya kayak apa lagi ya, Ferrari gitu. Si Kanata dia cuma pakai Toyota Supra, dan itu bekas coy, bekas dari driver yang pernah ikut balapan MFG sebelumnya. Jadi apakah sebuah kerugian buat si Kanata? Ya tentu saja. Akhirnya dia coba berjuang dari situ, dan dia bertemu dengan salah satu bisa dibilang, kalau lu ikut MFG-nya ini dari kualifikasinya, lu harus menembus 15 besar untuk bisa ikut balapan yang sebenarnya. Dan pas Kanata lagi berjuang di kualifikasinya itu, ya dia ketemu lah sama salah satu driver yang memang udah langganan top 15-nya gitu. Dan di situ dia juga diberikan beberapa bantuan, beberapa bimbingan lah gitu. Tapi walaupun
ya dia udah ikut MFG dan kelihatan seperti hasilnya, wah bagus nih orang, sangat potensial sekali gitu. Sebenarnya tujuan utama dia, yang utama adalah bukan untuk menjadi nomor 1, tapi tujuan dia adalah ingin menemukan keberadaan ayahnya yang dalam tanda kutip hilang. Jadi dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya, dan ya tentu saja perjalanan mencari ayahnya itu akan ditemani oleh salah satu karakter cewek lah di anime ini. Dan tentu saja Kanata ini ada sedikit sangkut pautnya dengan anime yang tadi gue pernah ada sebutin di awal-awal, yaitu Initial D. Di ceritanya ini Kanata itu juga gaya pembalapnya mirip tuh dengan salah satu pembalap legendaris yang ada di Initial D itulah. Jadi apakah anime ini seperti lanjutan dari Initial D? Iya, dalam tanda kutip nih. Dengan sinopsis seperti tadi, review apa sih yang bisa gue kasih untuk anime ini? Untuk poin yang pertama, anime ini menurut gue dari segi balapan yang ditampilkan itu intensitasnya udah berasa nyata banget, kayak lu nonton bener-bener nonton balapan mobil pada umumnya lah gitu, entah lu nonton langsung atau nonton di TV gitu ya, balapan beneran di dunia nyata. Nah itu intensitasnya, feel-nya, gue merasakan itu mirip banget dengan kalau lu nonton MF Ghost, yang lu akan merasa ketika nonton, wah lanjut terus nih, gue pengen nonton sampai emang ini orang balapannya bener-bener selesai gitu. Jadi feel-nya kurang lebih kayak memacu adrenalinnya sama nih. Untuk poin yang kedua, sebenarnya dari jalan cerita itu simple. Dia sepertinya akan menuju ke top nomor 1, tapi dia juga punya tujuan lain untuk mencari ayahnya. Dan karena tadi gue udah bilang di poin pertama intensitas balapannya oke banget, ya otomatis untuk dia hidden goal-nya mencari ayahnya ini nggak akan yang gimana-gimana banget istilahnya. Apakah akan rumit mencari ayahnya? Sepertinya nggak sebegitunya lah. Kemudian untuk poin yang ketiga, tadi gue ada bilang kan sangkut paut dengan Initial D gitu. Sebenarnya sih ya kalian nggak harus nonton Initial D-nya, jujur aja. Karena walaupun kesannya seperti anime yang lanjutan gitu, walaupun itu anime jadul Initial D, tapi lu nonton tuh nggak akan berasa kayak, oh ini anime lanjutannya. Enggak, kayak fresh, kayak seperti anime baru aja gitu loh. Dan ketika lu nonton akan tetap berasa kayak, wah gue enjoy banget, gue enjoy the show banget lah gitu. Kemudian untuk poin yang keempat dan poin yang terakhir, apakah di anime ini ada fan service? Tentu saja ada, walaupun dikit ya. Namanya juga balapan model kayak gini ya, yang udah internasional banget. Kalau di MotoGP kan ada bilang kayak Umbrella Girl. Nah kalau di MF Ghost nih gue agak lupa nih namanya apa. Ya pokoknya modelan seperti itulah. Dan itu kan kalau kalian lihat seperti kayak, wah menarik juga nih. Walaupun ya gue harus mengakui sebenarnya entah kenapa dia tidak begitu niat menggambarkan ceweknya di sini ya. Maksudnya bukan cewek aja sih, penggambaran karakter semuanya deh. Model Kanatanya deh, ceweknya apa semuanya tuh kayak kok kurang ya. Tapi ya untung aja karena balapannya bagus, jadi still oke lah. Ya intinya adalah fan service-nya dikit dan buat gua bukan yang kayak yang wah banget lah. Karena memang yang difokuskan adalah balapannya aja. Sekian review gue untuk anime MF Ghost ini. Ya, gue sih bisa menyimpulkan bahwa anime ini memang cocok banget untuk kalian istilahnya penonton umum lah gitu. Atau misalnya mungkin wibu pemula juga bisa nonton. Atau mungkin yang tidak pernah menyentuh genre balapan, udah wibu banget nih, juga bisa nonton kok. Gue bilang ini enjoyable untuk semuanya. Karena memacu adrenalinnya tuh, weh, mantap banget, mantap kalau gue bilang. Jadi gitu aja sih yang bisa gue review. Please jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe channel gue ya, supaya bisa mensupport gue terus lah untuk bikin video-video review berikutnya gitu. Dan kalau memang ada kalian yang mau request ya bisa tulis aja di kolom komentar, gue juga baca dan gue tampung. Memang tidak semua anime bisa gue sempat nonton terus-terusan, tapi akan gue usahakan lah. Karena kan juga ada tuh gue bikin playlist yang untuk request session, memang belum lanjut lagi, akan gue usahakan lah dalam waktu dekat ini. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye!